Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan disembuhkan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ayat 22. Tindakan Allah kepada orang-orang Israel pada saat mereka ada di padang gurun, dan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Hal yang sama hari ini, di mana masa-masa pandemi virus corona, ada banyak orang merasa takut, khawatir, ada banyak orang merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Katakan amin. Amin. Nah, Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22, kita baca sama-sama 32 ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Nah, puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara bagaimana Allah menuntun orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Dan Allah tidak pernah meninggalkan orang Israel. Hal yang sama saat ini Bapak Ibu, di mana firman ini berkata, Tuhan berjalan di depan mereka. Dan Tuhan yang sama, Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh Joshua, Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan Allah yang sama, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, dan Allah yang kita agungkan. Dan dia Allah yang sama yang berjalan di depan saya dan di depan saudara. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Allah bertindak kepada orang Israel, dikatakan pada siang hari, maka tiang awan menuntun orang Israel, dan pada malam hari tiang api yang memberikan kepada mereka kehangatan. Nah, Bapak Ibu, tiang awan itu seperti payung yang menaungi orang-orang Israel, di mana di siang hari mereka berjalan di padang gurun, dan itu yang menudungi mereka biar mereka tidak kepanasan dengan terik matahari. Dan pada saat malam hari, di mana dikatakan tiang api yang berbentuk payung, dan di mana orang Israel bisa berteduh sambil berjalan, dan mereka tidak kepanasan oleh karena terik matahari, dan malam hari mereka tidak kedinginan oleh karena cuaca di malam hari. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana Allah melihat apapun yang menjadi keinginan, yang menjadi kebutuhan daripada umatnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini berbicara tentang perkataan firman Tuhan yang kita perkatakan setiap hari dan setiap hari dan setiap hari. Nah, makanya waktu Joshua, saat mereka mau sampai menyeberangi sungai Yordan, dan Allah berfirman kepada Joshua, janganlah engkau lupa. Kenapa Allah berfirman jangan engkau lupa? Karena banyak orang lupa. Ada banyak orang lupa akan janji Tuhan. Bahkan ada banyak orang lupa mengingat janji-janji Tuhan itu. Tapi Allah berfirman, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu kapan? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Proses
biar kita bertindak hati-hati. Amin. Amin. Biar kita bertindak hati-hati. Bahkan dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa Bapak Ibu? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya, di mana kita Amsal tadi berbicara, hidup dan mati dikuasai kita. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buah. Nah, apa yang setiap hari kita gemakan dari mulut kita? Apa setiap hari yang keluar dari mulut kita? Orang Israel tadi Allah menuntun mereka di malam hari nyanyian ziarah. Aku melayarkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan apa? Terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari, dengar baik, tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai kapan? Selama-lamanya. Haleluya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang yang duduk menikmati hadirat Tuhan, yang selalu merenungkan firman itu siang dan malam, bahkan menggemakannya di dalam dari mulutnya. Makanya dikatakan jangan lupa memperkatakan firman. Bagi orang yang duduk di kaki Tuhan, bagi orang yang intim dengan Tuhan, bagi orang yang berkata Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Nah, jadi kedua Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau belajar bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita, tempat Allah adalah tempat keamanan dan perlindungan kita. Kita ada di dalam zona amannya Allah dan perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa kepada saya dan sampean. Mazmur 19 sampai 13. Singa dan ular telur akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kita yang menginjak ular telur, kita yang melangkahinya. Kita tidak lari oleh karena ular telur itu. Kita tidak lari karena ada singa di sana. Tapi dikatakan Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Sebab singa dan ular telur akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Karena jangan lari dari masalah. Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Di dalam Lukas 10:19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Haleluya. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini firman yang luar biasa. Tapi bagi siapakah firman ini digenapi? Bagi orang yang berlindung, bagi orang yang duduk di kaki Tuhan, bagi orang yang berserah kepada Tuhan. Makanya saya ulangi sekali lagi ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Amin.
Amin. Poin yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Makanya 1 Yohanes 4:4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri hari ini. Haleluya, kami bersyukur buat firman-Mu begitu indah ya. Terpujilah nama-Mu besar, kasih setia-Mu dinyatakan melimpah bagi kami.